Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tarisa Syajida dengan NIM 2014200012. Di sini saya akan menjawab kuis pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pada soal pertama, yaitu jelaskan sejarah asuransi syariah di Indonesia. Adapun awal sejarah asuransi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1994, di mana sejarah asuransi syariah pertama yang berdiri tepatnya pada tanggal 5 Mei 1994 adalah PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, dan PT Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum. Sebelumnya, pada 24 Februari 1994 bisa disebut sebagai tonggak sejarah dalam industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Di waktu itu juga PT Syarikat Takaful Indonesia didirikan. Hal tersebut dibuat sebagai bukti nyata terkait komitmen dan kepedulian terhadap perkembangan perekonomian Indonesia berbasis syariah. Bukti perwujudan ini juga ditunjukkan untuk makmuran yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Singkat cerita, Takaful Indonesia yang mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada 5 Mei 1994 tersebut akhirnya diresmikan oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu Mar'i Muhammad, dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan untuk Takaful Umum diresmikan oleh Menristek atau Ketua BPPT Profesor Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ISMI dan mulai beroperasi sejak 2 Juni 1995. Soal kedua yaitu sebutkan produk apa aja yang tidak boleh ada di BPRS dan alasannya. Yang pertama yaitu melakukan usaha pada valuta asing. Alasannya yaitu karena BPRS pada dasarnya memfokuskan diri pada usaha mikro yang terdiri dari masyarakat usaha kecil kinen yang memiliki jumlah pegawai kurang dari 50 orang. Dikhawatirkan bila BPRS mengadakan valuta asing, maka berubah menjadi bisnis pokok perusahaan berorientasi pada masyarakat. Yang kedua yaitu menerima simpanan dalam bentuk giro. Alasannya yaitu karena sudah diatur dalam undang-undang dan BPRS hanya menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Soal yang ketiga yaitu jelaskan apa aja prinsip operasional yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu ada mudharabah, adalah akad kerjasama antara shahibul mal atau pemilik modal dan mudarib atau pengelola dana yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan. Yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua atau lebih shahibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Soal keempat atau yang terakhir yaitu jelaskan kendala dan strategi pada BMT. Permasalahan yang dihadapi BMT diantaranya permasalahan pengelolaan manajemen, sumber daya manusia yang tidak profesional, produk-produk kurang inovatif, dan belum memaksimalkan digital. Permasalahan internal yang terjadi di BMT adalah kurang profesional sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang ada di BMT belum paham mengenai produk-produk yang ada di BMT, dan BMT juga belum menerapkan sistem GCG. Permasalahan yang selanjutnya adalah kurang inovatifnya produk-produk yang ada di BMT. Strategi-strategi yang ada di BMT yaitu adanya training atau pelatihan kepada pengelola BMT agar manajemen sumber daya manusia berjalan dengan baik. Selanjutnya melakukan inovasi produk-produk yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, sehingga ekonomi mereka akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan meningkat, agar BMT juga mampu bersaing dengan produk-produk lembaga keuangan lainnya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.